Proposal penelitian, tinjauan mengenai perilaku siswa yang pernah maupun gemar berinvestasi, disusun oleh Natasha Windy Akila dari kelas 11 MIPA 2. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Seringkali kita mendengar tentang investasi, baik di media sosial, media massa, ataupun kehidupan sehari-hari. Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kita bisa lihat bahwa investasi berkaitan dengan ekonomi atau dunia bisnis. Namun, dalam dunia bisnis, investasi tidak selamanya akan menghasilkan keuntungan, bisa saja ada saatnya rugi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Seperti halnya kita menabung untuk masa depan, namun perbedaannya bila menabung memiliki nilai dan hasil yang sama sedangkan investasi dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian, bisa bertambah atau berkurang hasil uangnya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perilaku siswa yang gemar berinvestasi? 2. Bagaimana siswa bisa termotivasi untuk gemar berinvestasi? 3. Bagaimana keuntungan dan kerugian investasi bagi siswa yang gemar berinvestasi? Tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui perilaku siswa yang gemar berinvestasi. B. Untuk mengetahui alasan siswa bisa termotivasi untuk gemar berinvestasi. C. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian investasi bagi siswa yang gemar berinvestasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bab 2. Pembahasan. Pengertian investasi. 1. Menurut Jogianto 2010, 5, pengertian investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisiensi selama periode waktu yang tertentu. 2. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Suta 2000. 3. Menurut Lipsey 1997, investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini, di mana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi 3, diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Pengertian metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2017, 8, adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Menurut Sugiono 2018-213, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengisi sebuah kuesioner. Teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data berupa jumlah siswa yang gemar berinvestasi, pernah melakukan investasi, tidak pernah melakukan investasi, dan tidak tertarik melakukan investasi. Analisis data dilakukan terhadap para siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 4 Medan. Penulis meminta mereka untuk mengisi sebuah link G-form di mana di dalam link tersebut berisi 4 opsi tentang minat terhadap investasi disertai dengan alasan mereka memilih opsi tersebut. Dari hasil analisis ini diharapkan akan diperoleh data yang sebenar-benarnya mengenai minat para siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 4 Medan terhadap investasi. Berikut ini tabel dari data hasil kuesioner kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 4 Medan. Selanjutnya jadwal pelaksanaan. Yang pertama persiapan, yaitu penyusunan proposal, penyusunan instrumen dan studi dokumentasi pada tanggal 20-22 Januari. Selanjutnya yang kedua desain penelitian pada tanggal 23 Januari. Ketiga, pelaksanaan penelitian pada tanggal 24 Januari. Keempat, analisis data pada tanggal 25 Januari. Yang kelima, penyusunan laporan pada tanggal 26-28 Januari. Dan yang terakhir, keenam, penyerahan laporan pada tanggal 29 Januari. Bab 3. Penutup.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, yang pertama, investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Seperti halnya kita menabung untuk masa depan, namun perbedaannya, bila menabung memiliki nilai dan hasil yang sama, sedangkan investasi dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian, bisa bertambah atau berkurang hasil uangnya. 2. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan, dan ketidakpastian masa mendatang. 3. Selain untuk mencapai financial freedom, salah satu alasan utama untuk berinvestasi bagi remaja atau siswa sekarang adalah menambah passive income, yaitu penghasilan yang tidak didapatkan secara langsung. Demikianlah dari saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan.